Woi, 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 woi. Lereng Gunung Sumbing, gunung berapi yang megah di Jawa Tengah, adalah rumah bagi berbagai macam satwa liar. Salah satunya adalah monyet ekor panjang, yang juga dikenal sebagai kera pemakan kepiting, pemandangan yang umum di Asia Tenggara. Baru-baru ini, sebuah fenomena yang tidak biasa telah diamati. Gerombolan monyet ini semakin berani keluar dari habitat hutan mereka dan memasuki desa-desa yang berada di kaki gunung. Pemandangan monyet-monyet yang sedang mencari makan di kebun, menyerbu tanaman, dan bahkan memasuki rumah adalah pengalaman baru dan meresahkan bagi banyak orang. Meskipun monyet-monyet ini umumnya tidak dianggap agresif, kehadiran mereka di sekitar kita menimbulkan kekhawatiran tentang potensi konflik dan penularan penyakit. Apa yang menyebabkan perubahan perilaku monyet yang tiba-tiba ini? Apakah ini anomali sementara atau tanda ketidakseimbangan ekologi yang lebih besar? Saat kita mempelajari lebih dalam fenomena ini, kita akan mengeksplorasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap turunnya monyet dari gunung dan dampaknya terhadap kehidupan penduduk desa. Meningkatnya keberadaan monyet di desa-desa sekitar Gunung Sumbing bukanlah kejadian yang acak. Ini adalah gejala dari masalah yang lebih besar, menyusutnya tutupan hutan dan sumber makanan yang semakin menipis di habitat alami monyet. Deforestasi, yang didorong oleh ekspansi pertanian dan penebangan liar, telah secara signifikan mengurangi area yang tersedia bagi monyet untuk menjelajah dan mencari makan. Ketika habitat alami mereka menyusut, monyet-monyet ini terpaksa menjelajah lebih jauh untuk mencari makanan. Daya pikat sumber makanan yang mudah diakses di desa-desa, seperti pohon buah-buahan, tanaman, dan bahkan sampah, terbukti terlalu menggoda untuk ditolak. Hal ini terutama terjadi selama musim kemarau atau kelangkaan buah musiman ketika sumber makanan alami langka. Yang menambah masalah adalah kemampuan beradaptasi dan kecerdasan monyet. Primata ini adalah pembelajar yang cepat dan telah mengetahui bahwa pemukiman manusia menawarkan sumber makanan yang mudah dan berlimpah. Memahami alasan dibalik turunnya monyet sangat penting untuk menemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan yang membahas masalah langsung dan keseimbangan ekologi jangka panjang di wilayah tersebut. Keberadaan monyet di desa-desa disambut dengan reaksi beragam dari penduduk. Sementara beberapa menganggap mereka menarik dan lucu, banyak yang menganggap mereka sebagai gangguan dan ancaman bagi mata pencaharian mereka. Serangan monyet ke tanaman dan kebun telah mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi petani, berdampak pada pendapatan dan ketahanan pangan mereka. Keberanian monyet juga telah menanamkan rasa takut dan tidak nyaman di antara penduduk desa. Cerita tentang monyet yang menyambar makanan dari tangan orang, memasuki rumah, dan merusak properti menjadi semakin umum. Hal ini menyebabkan hidup berdampingan yang tegang, dengan penduduk desa terpaksa mengusir mereka, berteriak, dan bahkan melempar batu untuk menghalangi mereka. Namun, tindakan seperti itu seringkali tidak efektif, dan bahkan dapat menjadi kontraproduktif. Monyet adalah makhluk cerdas dan dapat terbiasa dengan pengusir ini, membuatnya tidak berguna. Menemukan keseimbangan antara melindungi mata pencaharian dan keselamatan mereka, dan menghormati monyet sebagai bagian dari lingkungan alam yang mereka bagi, sangat penting untuk memastikan hidup berdampingan yang damai dan berkelanjutan. Meningkatnya interaksi antara manusia dan monyet di wilayah Sumbing menyoroti masalah yang lebih besar, keseimbangan antara pembangunan manusia dan konservasi ekologi. Turunnya monyet dari gunung adalah indikasi yang jelas bahwa keseimbangan ini telah terganggu. Deforestasi dan hilangnya habitat yang didorong oleh aktivitas manusia adalah pendorong utama ketidakseimbangan ekologi ini. Saat hutan menyusut, begitu pula daya dukung ekosistem untuk mendukung populasi satwa liarnya. Hal ini memaksa hewan seperti kera ekor panjang untuk mencari sumber daya di luar habitat alami mereka, yang seringkali menyebabkan konflik dengan manusia. Dampak dari migrasi monyet ada dua. Di satu sisi, hal itu mengancam mata pencaharian dan keselamatan penduduk desa. Perampokan tanaman, kerusakan properti, dan risiko penularan penyakit adalah masalah nyata yang perlu ditangani. Memahami keterkaitan masalah ini
sangat penting untuk menemukan solusi yang berkelanjutan. Menangani masalah migrasi monyet yang kompleks memerlukan pendekatan multi-aspek yang melibatkan tindakan mitigasi segera dan solusi jangka panjang yang bertujuan memulihkan keseimbangan ekologi. Ini membutuhkan kolaborasi antara masyarakat lokal, instansi pemerintah, konservasionis, dan ilmuwan. Salah satu tindakan segera adalah menerapkan strategi perlindungan tanaman yang efektif yang menghalangi monyet tanpa membahayakan mereka. Ini bisa melibatkan penggunaan penghalang fisik seperti pagar, jaring, atau tanaman berduri di sekitar ladang. Mendidik penduduk desa tentang perilaku monyet, pentingnya konservasi hutan, dan cara hidup berdampingan secara damai sangatlah penting. Lokakarya dapat dilakukan untuk menghilangkan mitos, mengatasi masalah, dan mengajari penduduk desa bagaimana menanggapi pertemuan monyet dengan aman dan manusiawi. Solusi jangka panjang membutuhkan upaya bersama untuk memulihkan kawasan hutan yang terdegradasi dan menciptakan zona penyangga antara hutan dan desa. Situasi di desa-desa sekitar Gunung Sumbing adalah gambaran mikro dari tantangan global menemukan cara bagi manusia dan satwa liar untuk hidup berdampingan secara damai di planet yang semakin padat. Ini adalah tantangan yang membutuhkan perubahan perspektif. Dari memandang manusia terpisah dari alam, menjadi mengakui bahwa kita adalah bagian integral darinya. Solusi jangka panjang terletak pada penerapan pendekatan holistik terhadap pembangunan yang memprioritaskan kesejahteraan manusia dan integritas ekologi. Ini melibatkan mengintegrasikan prinsip-prinsip konservasi ke dalam perencanaan tata guna lahan, mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan, dan menegakkan hukum yang menentang deforestasi dan perdagangan satwa liar ilegal. Memberdayakan masyarakat lokal untuk menjadi penjaga sumber daya alam mereka sangat penting untuk keberhasilan upaya konservasi apapun. Ini termasuk memberi mereka pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya untuk mengelola sumber daya alam mereka secara berkelanjutan. Perjalanan menuju hidup berdampingan yang harmonis akan panjang dan menantang, membutuhkan dialog, kolaborasi, dan adaptasi yang berkelanjutan. Nasib kera ekor panjang di Gunung Sumbing menawarkan pelajaran berharga bagi kita semua. Kisah mereka adalah pengingat nyata tentang keterkaitan semua makhluk hidup dan konsekuensi yang tidak diinginkan dari tindakan kita terhadap dunia alami. Kemampuan beradaptasi dan ketahanan monyet dalam menghadapi hilangnya habitat sungguh luar biasa. Mereka telah menunjukkan kepada kita kekuatan adaptasi, tetapi juga batas ketahanan. Nasib mereka juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dan pendidikan dalam upaya konservasi. Dengan bekerja sama, berbagi pengetahuan, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama, kita dapat menciptakan masa depan di mana manusia dan satwa liar dapat berkembang. Dengan belajar hidup harmonis dengan mereka, kita tidak hanya melindungi masa depan mereka, tetapi juga mengamankan masa depan kita sendiri. Masa depan Gunung Sumbing, dengan satwa liarnya yang beragam, dan masyarakat yang bergantung padanya, berada di tangan kita. Kita dapat memilih untuk mengabaikan tanda-tanda peringatan dan terus menempuh jalur pembangunan yang tidak berkelanjutan, yang mengarah pada konflik dan degradasi ekologi lebih lanjut. Atau kita dapat memilih untuk bertindak, untuk membuat pilihan sadar yang memprioritaskan kesejahteraan manusia dan kesehatan planet kita. Ini membutuhkan upaya kolektif. Kita membutuhkan pembuat kebijakan untuk memberlakukan dan menegakkan peraturan lingkungan, bisnis untuk mengadopsi praktik berkelanjutan, dan individu untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mari kita terinspirasi oleh ketahanan kera ekor panjang dan bekerja sama untuk memastikan bahwa lereng Gunung Sumbing tetap menjadi surga bagi keanekaragaman hayati dan sumber kehidupan untuk generasi yang akan datang.